Di bumi Daus, dari keluarga yang mulia dan terhormat, muncullah tokoh kita ini, telah dikaruniai bakat sebagai penyair, hingga nama dan kemahirannya termasyur di kalangan suku-suku. Di musim ramainya pekan, Ukat, tempat berkumpul dan berhimpunnya manusia, untuk mendengar dan menyaksikan penyair-penyair Arab yang datang berkunjung dari seluruh pelosok, serta untuk menonjolkan dan membanggakan penyair masing-masing, maka Tufail mengambil kedudukannya di barisan terkemuka. Walaupun bukan pada musim Ukat, ia sering pula pergi ke Mekah. Pada suatu ketika, saat ia berkunjung ke kota suci itu, Rasulullah telah mulai melahirkan dakwahnya. Orang-orang Quraisy takut, kalau-kalau Tufail menemuinya dan masuk Islam, lalu menggunakan bakatnya sebagai penyair itu membela Islam, hingga merupakan bencana besar bagi Quraisy dan berhala-berhala mereka. Oleh sebab itu mereka menelingkunginya selalu, dan menyediakan segala kesenangan dan kemewahan, untuk melayani dan menerima kedatangannya sebagai tamu, lalu menakut-nakutinya agar tidak berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, Muhammad memiliki ucapan laksana sihir, hingga dapat mencerai-beraikan anak dari bapak dan seseorang dari saudaranya, serta seorang suami dari istrinya. Dan sesungguhnya kami ini cemas terhadap dirimu dan kaummu dari kejahatannya, maka janganlah ia diajak bicara, dan jangan dengarkan apa katanya. Dan marilah kita dengarkan Tufail menceritakan sendiri kisahnya. Katanya, demi Allah, mereka selalu membuntutiku, hingga aku hampir saja membatalkan maksudku untuk menemui dan mendengar ucapannya. Dan ketika aku pergi ke Ka'bah, kututup telingaku dengan kapas, agar bila ia berkata, aku tidak mendengar perkataannya. Kiranya ia kudapati sedang sholat dekat Ka'bah, maka aku berdiri di dekatnya. Takdir Allah menghendaki agar aku mendengarkan sebahagian apa yang dibacanya, dan terdengarlah olehku perkataan yang baik. Lalu kataku kepada diriku, wahai malangnya ibuku kehilangan daku. Demi Allah, aku ini seorang yang pandai dan jadi penyair, dan mampu membedakan mana yang baik dari yang buruk. Maka apa salahnya jika aku mendengarkan apa yang diucapkan oleh laki-laki itu? Jika yang dikemukakannya itu barang baik, dapatlah kuterima, dan seandainya jelek, dapat pula kutinggalkan. Kutunggu sampai ia berpaling hendak pulang ke rumahnya, lalu kuikuti hingga ia masuk rumah, maka kuiringkan dari belakang dan kukatakan kepadanya, wahai Muhammad, kaummu telah menceritakan padaku bermacam-macam tentang dirimu. Dan demi Allah, mereka selalu menakut-nakutiku terhadap urusanmu, hingga kututupi telingaku dengan kapas agar tidak mendengar perkataanmu. Tetapi irodat Allah menghendaki agar aku mendengarnya, dan terdengarlah olehku ucapan yang baik, maka kemukakanlah padaku apa yang menjadi urusanmu itu. Rasul pun mengemukakan padaku terperinci tentang agama Islam dan dibacakannya Al-Quran. Sungguh, demi Allah, tak pernah kudengar satu ucapan pun yang lebih baik dari itu, atau suatu urusan yang lebih benar dari itu. Maka masuklah aku ke dalam Islam, dan kuucapkan syahadat yang hak, lalu kataku, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini seorang yang ditaati oleh kaumku, dan sekarang aku akan kembali kepada mereka, serta akan menyeru mereka kepada Islam. Maka doakanlah kepada Allah agar aku diberinya suatu tanda, yang akan menjadi pembantu bagiku, mengenai soal yang kuserukan pada mereka itu. Maka sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, jadikanlah baginya suatu tanda. Dalam kitab sucinya Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti yang terbaik di antaranya. Petik 2. Nah, sekarang kita bertemu dengan salah seorang di antara mereka itu, dan ia merupakan suatu gambaran yang tepat mengenai fitrah yang cerdas. Demi telinganya mendengar sebagian ayat-ayat mengenai petunjuk dan kebaikan yang diturunkan Allah atas kalbu hambanya, maka seluruh pendengaran dan seluruh hatinya terbuka selebar-lebarnya, dan diulurkannya tangannya untuk bayat kepada Rasulnya. Dan tidak hanya sampai di sana, tetapi dengan secepatnya, dibebaninya dirinya dengan tanggung jawab, menyeru kaum dan keluarganya kepada agama yang hak, dan jalan yang lurus ini. Oleh sebab itu, baru saja ia sampai di rumah dan kampung halamannya Daus, dikemukakannyalah kepada bapaknya, akidah, dan keinginan yang terkandung dalam hatinya, dan diserunya ia kepada Islam, yakni setelah menceritakan perihal Rasul yang menyebarkan agama itu, tentang kebesaran, kesucian, amanah dan ketulusan, serta ketaatannya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan pada waktu itu juga bapaknya masuk Islam. Lalu ia beralih kepada ibunya, yang juga menganut Islam. Kemudian kepada istrinya yang mengambil tindakan yang serupa. Dan tatkala hatinya menjadi tentram karena Islam telah meliputi rumahnya, ia pun berpindah tempat kepada kaum keluarga, bahkan kepada seluruh penduduk Daus.
Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang memenuhi seruannya memeluk Islam, kecuali Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kaumnya itu menghinakan dan memencilkannya, hingga akhirnya hilanglah kesabarannya terhadap mereka. Maka dinaikinya kendaraannya menempuh padang pasir dan kembali kepada Rasulullah, mengadukan halnya dan membekali diri dengan ajaran-ajarannya. Dan tatkala tibalah ia di Mekah, segeralah ia ke rumah Rasul, dibawa oleh hatinya yang rindu. Katanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, saya kelabakan menghadapi riba dan perzinahan, yang merajalela di desa Daus. Maka mohonkanlah kepada Allah agar ia menghancurkan Daus." Tetapi alangkah terpesonanya Tufail ketika dilihatnya Rasulullah mengangkatkan kedua tangannya ke langit serta katanya, "Ya Allah, tunjukilah orang-orang Daus, dan datangkanlah mereka ke sini dengan memeluk Islam." Lalu sambil berpaling kepada Tufail, katanya, "Kembalilah kamu kepada kaummu, serulah mereka dan bersikap lunak lembutlah kepada mereka." Peristiwa yang disaksikannya ini memenuhi jiwa Tufail, dengan keharuan dan mengisi ruhnya dengan kepuasan, lalu dipujinya Allah setinggi-tingginya, yang telah menjadikan Rasul, insan pengasih ini, sebagai guru dan pembimbingnya, dan menjadikan Islam sebagai agama dan tempat berlindungnya. Maka bangkitlah ia pergi kembali ke kampung halaman dan kaumnya. Dan di sana, ia terus mengajak mereka kepada Islam secara lunak lembut, sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pada itu, selama tenggang waktu yang dilaluinya di tengah-tengah kaumnya, Rasulullah telah hijrah ke Madinah, dan telah terjadi perang Badar, Uhud dan Khandaq. Tiba-tiba ketika Rasulullah sedang berada di Khaybar, yakni setelah kota itu diserahkan Allah ke tangan muslimin, satu rombongan besar yang terdiri dari 80 keluarga Daus, datang menghadap Rasulullah sambil membaca tahlil dan takbir. Mereka lalu duduk di hadapannya mengangkat bayat secara bergantian. Dan tatkala selesailah peristiwa mereka yang bersejarah, dan upacara bayat yang diberkahi itu, Tufail pergi duduk seorang diri, merenungkan kembali kenangan-kenangan lamanya, dan mengira-ngirakan langkah yang akan diambilnya untuk masa mendatang. Maka teringatlah ia akan saat kedatangannya kepada Rasulullah, memohon agar ia menadahkan tangannya ke langit untuk mengucapkan doa, "Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Daus." Tetapi ternyata Rasulullah menyampaikan permohonan lain, yang menggugah. Keharuannya dengan ucapan sebagai berikut, "Ya Allah, tunjukilah orang-orang Daus, dan bawalah mereka ke sini setelah menganut Islam. Sungguh, Allah telah menunjuki orang-orang Daus dan ia telah mendatangkan mereka sebagai kaum muslimin. Mereka terdiri dari 80 kepala keluarga beserta penghuni rumahnya dan merupakan bagian terbesar dari penduduk, serta mengambil kedudukan mereka di barisan suci di belakang Rasulullah Al-Amin." Tufail melanjutkan usahanya bersama jamaah yang telah beriman itu. Tatkala tibalah saat pembebasan Mekah, ia ikut rombongan yang memasukinya, yang jumlahnya 10.000 orang, yang sekali-kali tidak merasa bangga atau besar kepala, hanya sama-sama menundukkan kening karena hormat dan takdim, mensyukuri nikmat Allah, yang telah membalas usaha mereka dengan kemenangan nyata, dan pembebasan Mekah yang tak usah menunggu lama. Tufail melihat Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di Ka'bah, dan membersihkan dengan tangannya kotoran dan najis yang telah lama berkarat. Putra Daus itu teringat akan sebuah berhala milik Amr bin Himamah. Amr ini sering membawanya memuji berhala itu, sewaktu ia menginap di rumahnya sebagai tamunya, hingga ia berlutut di hadapannya dan merendahkan diri dan memohon kepadanya. Datanglah sudah saatnya, bagi Tufail sekarang ini untuk menghapus, dan melebur dosa-dosanya di hari itu. Ketika itu pergilah ia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta izin untuk pergi membakar berhala milik Amr bin Humamah tadi, yang biasa disebut Sal Kafain, atau si telapak tangan dua. Rasulullah memberinya izin, maka pergilah ia ke tempat berhala itu lalu membakarnya dengan api yang bernyala. Setiap api itu surut, dinyalakannya kembali, dan sementara itu mulutnya asyik berpantun. "Hai Zal Kafain, aku ini bukan hambamu, kami lebih dulu lahir daripadamu. Nah, terimalah api ini untuk pengisi perutmu." Demikianlah Tufail melanjutkan hidupnya bersama Nabi, sahalat di belakangnya dan belajar kepadanya serta berperang dalam rombongannya. Dan ketika Rasulullah naik ke Rafiqul A'la, Tufail berpendapat bahwa dengan wafatnya Rasulullah itu, tanggung jawabnya sebagai seorang muslim belumlah berhenti, bahkan boleh dikata baru saja mulai. Ketika pertempuran melawan orang-orang murtad berkobar, Tufail menyingsingkan lengan bajunya, lalu terjun mengalami pahit getirnya dengan semangat, dan kegarahan dari seorang yang rindu menemui syahid, lah ikut dalam perang Ridha itu, pertempuran demi pertempuran. Pada pertempuran Yamamah, ia berangkat bersama kaum muslimin dengan membawa putranya, Amr bin Tufail.
Baru saja perang mulai, telah dipesankannya kepada putranya itu agar berperang mati-matian menghadapi tentara Musailamah si pembohong itu, bahkan walau akan mati syahid sekalipun. Dibisikkannya pula kepada putranya itu bahwa menurut firasatnya, dalam pertempuran kali ini ia akan menemui ajalnya. Setelah itu disiapkannya pedangnya dan diterjuninya pertempuran dengan semangat berkorban dan berani mati. Bukan hanya membela nyawanya dengan mata pedangnya, tetapi pedangnya pun dibelanya dengan nyawanya. Hingga ketika ia wafat dan tubuhnya rubuh, pedangnya masih teracung dan siap sedia, untuk ditebaskan oleh tangannya yang sebelah, yang tidak mengalami cedera apa-apa. Maka dalam pertempuran itu tewaslah Tufail ad-Dausi radhiyallahu anhu memenuhi syahidnya, dan jasadnya pun rubuh disebabkan tusukan senjata, sementara sinar matanya seakan hendak memberi isyarat kepada putranya, yang tak kunjung dilihatnya dekat arena. Isyarat agar ia waspada dan tidak menyusul dan mengikuti langkahnya. Tetapi sungguh, rupanya putranya itu tak hendak ketinggalan, lalu menyusul ayahandanya pula, memang tidak pada waktu itu. Hanya beberapa lama setelahnya, di pertempuran sebagai di Syria, ketika Amr bin Tufail turut mengambil bagian sebagai pejuang, di sanalah ia menemui apa yang dicitanya. Sementara ia hendak menghembuskan nafasnya yang penghabisan, diulurkannya tangannya yang kanan dan dibentangkannya telapaknya, seakan hendak menjawab dan menyalami tangan seseorang. Siapa tahu, mungkin waktu itu ia hendak bersalaman dengan roh bapaknya.